You are always fine, great, fantastic. Welcome back again here with me, Miss Wahyu. Today we are going to learn tematik muatan pelajaran PPKN dan ilmu pengetahuan sosial. Before we start our learning today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now, I will invite you to read Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, yang pertama kita akan membahas materi PPKN tentang tanggung jawab. Teman-teman, salah satu sikap yang harus kita miliki adalah tanggung jawab. Apakah teman-teman tahu apa itu tanggung jawab? Dan apa saja sih contoh sikap tanggung jawab? Yuk kita saksikan video berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia terhadap perilakunya atau perbuatannya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ada beberapa contoh sikap tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai manusia. Di antaranya yaitu, yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Teman-teman, sebagai makhluk Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antaranya yaitu dengan melakukan ibadah, selalu bersyukur atas nikmatnya, dan berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak. Teman-teman, sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan berbuat baik, bertutur kata yang sopan, mentaati perintah orang tua, selalu menghargai orang tua, dan juga yang paling penting, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang siswa. Teman-teman, sebagai seorang siswa, kalian harus mentaati peraturan sekolah. Ada beberapa peraturan sekolah yang harus teman-teman taati. Di antaranya, teman-teman harus belajar dengan baik dan giat. Kemudian teman-teman harus datang ke sekolah dengan tepat waktu. Dalam kondisi daring seperti ini, teman-teman harus tetap mengikuti pembelajaran dari rumah tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, dan juga mengerjakan tugas secara jujur. Yang keempat, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Teman-teman, sebagai anggota masyarakat, kita harus turut serta berpartisipasi dalam membangun negara kita. Salah satunya yaitu dengan cara bergotong royong. Jika di lingkungan kalian ada kegiatan gotong royong, silakan berpartisipasi ya, sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap masyarakat. Tanggung jawab yang kelima adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik Indonesia, mematuhi segala peraturan negara Indonesia, dan mencintai produk-produk Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia wilayahnya sangat luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah Indonesia memiliki geografis yang berbeda-beda. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah-daerah tertentu.
Mereka melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keadaan geografis di lingkungan sekitar mereka. Yuk kita lihat apa saja sih kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografis yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian dan peternakan. Biasanya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan akan memanfaatkan lahan yang subur untuk pertanian. Di pegunungan ini juga cocok apabila kita menggunakannya untuk peternakan. Ada beberapa ternak yang bisa kita pelihara di daerah pegunungan, seperti sapi, kambing, ayam, dan burung. Yang kedua adalah perikanan. Umumnya, kegiatan ekonomi dalam bentuk perikanan dilakukan oleh masyarakat di daerah perairan, baik di wilayah perairan asin, tawar, maupun payau. Payau adalah sebuah tambak di daerah pesisir yang merupakan campuran air asin dan air tawar. Yang ketiga adalah kehutanan. Teman-teman, hutan memiliki banyak sekali manfaat bagi kita. Oleh sebab itu, masyarakat yang tinggal di daerah hutan akan memanfaatkan hutan sebagai kegiatan ekonomi mereka. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akan memanfaatkan kayu untuk membangun rumah, digunakan sebagai kayu bakar, atau membuat perlengkapan rumah tangga mereka. Yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam maupun non-logam yang kita ambil dari dalam bumi. Ada beberapa hasil barang tambang, diantaranya emas, perak, tembaga, batu bara, dan lain-lain. Yang kelima adalah kegiatan perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Ada beberapa jenis kegiatan industri, diantaranya industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan pada umumnya juga dilakukan oleh masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah dataran rendah. Perdagangan di Indonesia bukan hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga mencakup perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan antar negara biasa kita sebut dengan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah Indonesia mengirimkan barang-barang dagangannya ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor, Indonesia membeli beberapa barang-barang dari luar negeri atau mendatangkan barang-barang dari luar negeri. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini, muatan pelajaran PPKN tentang tanggung jawab dan ilmu pengetahuan sosial tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. That's all for today. Thank you very much for your nice attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.